Ngonten di tahun 2025 tentunya ada apa sih? Ya jelas berbeda lah. Kalau zaman tahun dulu sebelum ada monetisasi di platform-platform tertentu, konten itu dulu itu cuma untuk upload-upload dari kegiatan kita, foto-foto kita dan apapun bisa menjadikan dokumentasi atau database. Namun di tahun 2025 ini enggak. Semua platform sekarang berlomba-lomba untuk memberikan effort kepada yang akunnya, pemiliknya itu yang mereka bisa digaji. Mereka bisa menjadikan partner pekerjaannya. Nah, banyak sekarang orang konten itu yang sukses. Banyak sekarang orang itu semuanya berbondong-bondong mengharapkan atau bekerja di pada platform-platform yang memonetisasinya dan menjadikan dia adalah seorang entertainer, seorang kreator, seorang konten. Nah, di situ banyak orang yang sekarang itu ngonten itu menjadi mendapatkan pekerjaan. Gajinya nggak main-main, nggak cuma 100-200 kayak gaji pokok orang buruh harian, nggak. Mereka melebihi dari gaji-gaji pabrik, gaji-gaji UMR. Mereka mendapatkan gaji ratusan juta, bahkan miliaran di sana banyak. Jutaan itu kecil, karena apa? Di konten nggak tanggung-tanggung. Kalau kalian sudah menjadi partner dan kalian diterima, kalian akan mendapatkan sebuah effort yang luar biasa di situ bahwa kalian akan mendapatkan gaji yang sepadan dengan apa yang kalian pikirkan. Berbeda kan dengan tahun yang dulu-dulu itu pasang foto, upload apa, ya udah kita nggak tahu, nggak dapat, yang penting kita narsis aja, kita bikin-bikin video apa-apa. Dan sekarang enggak, sekarang dibayar teman-temanku. Makanya di situ komitmen para platform-platform yang bikin partner, mereka akan membayar, akan menggaji apa yang kalian berikan di situ. Dan di situ sekarang konten-konten itu tidak dituntut untuk profesional seperti layaknya seorang artis, enggak. Mereka itu hanya memberikan apa ya, dokumentasi-dokumentasi yang menarik, menghibur ataupun edukasi. Di situ nggak perlu make up, di situ nggak perlu casting, di situ nggak perlu apapun, nggak perlu narasi, deskripsi atau skrip, nggak. Mereka cuma natural, di situ aja bisa diterima banyak penonton, banyak audien, dan mereka bisa cerdas. Nah, orang kreator itu rata-rata cerdas. Kok bisa iya? Mereka dituntut untuk harus memperaturi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan partner-partner tertentu untuk menjadi seorang kreator di platformnya tertentu. Di setiap platform masing-masing, dan mereka akan mendapatkan arahan-arahan. Mereka sekarang cerdas bisa ngedit, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa mengenal dunia digital dimanapun, mereka bisa banyak orang, bisa banyak relasi, kenalan, dan sebagainya. Mereka tidak cuma pinter ngedit, tapi mereka pinter SEO, pinter kata kunci, pinter tagger, dan sebagainya. Dan mereka juga mendapatkan relasi nggak nanggung-nanggung dari perusahaan-perusahaan yang tidak emyeh-emyeh, tidak ecek-ecek. Mereka dapat endorse, dapat apa, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, gimana sih teman-temanku sekarang dengan mau cuma main HP aja terus, apa gunakan untuk hiburan aja, untuk karaoke, untuk narsis-narsisan, ketinggalan. Namun nggak apa-apa sih, kembali itu semua kepada diri masing-masing. Kalau kalian itu aku nggak dapat gaji dari konten pun nggak apa-apa, yang penting aku udah kerja dan gini. Oke, itu masing-masing. Tapi siapa sih yang nggak mau dapat uang atau dapat gaji cuma dengan upload foto, upload video? Munafik kan kalau enggak. Semuanya kan munafik. Pastinya mau, tapi cuman belum bisa aja. Akhirnya dia menepis dengan jawaban-jawaban yang menurut aku itu hanya alasan. Nah, di sini teman-temanku, aku sendiri menjadi kreator itu udah lama. Nah, di sini ya memang sih pencapaian-pencapaian itu belum seberapa, tapi di sini aku sudah merasakan bahwa ini adalah memberikan suatu effort yang luar biasa agar kita bisa membuka sesuatu kreativitas yang nantinya akan dihargai dan dibayar dengan secara sepadan. Nah, di situ teman-temanku, banyak teman-temanku yang sekarang awalnya sulit belajar, tapi karena dia punya niat untuk belajar dan dia tekun, konsisten, akhirnya dia gajian. Nah, di situ ketika dia mendapatkan sudah pecah telur gajian, dia itu merasakan, oh iya, ternyata semudah ini dapat uang ya. Ya iyalah. Ya, di sini aku nggak akan memberikan suatu embel-embel atau pengaruh yang jelek atau sugesti atau apapun, iming-iming apapun bahwa konten itu mudah. Nggak ada yang mudah, semuanya sulit. Tapi dengan mau belajar, mau konsisten, itu mudah. Mudah banget, pembelajarannya mudah. Kita mau jadi konten kreator seperti apa itu mudah. Dan sekarang banyak platform itu sudah mendampingi kita, mengarahkan kita.
Nah, mengarahkan Anda ini realnya bagus, ini VOD-nya bagus, ini bagus-bagus. Nah, Anda silakan Anda upload ini, silakan Anda memenuhi tantangan ini, dan itu sudah diarahkan. Kenapa enggak? Kalau kita sudah mengikuti arahan dan tidak melanggar kebijakan komunitas, ya udah selesai. Semuanya akan tercapai. Banyak temanku yang enggak setahu-taunya dapat gaji dari platform dari dia ngonten, sekarang dia merasakan ternyata seperti ini. Nah, kesulitannya apa? Nggak ada kesulitannya. Kalau untuk masalah gaptek teknologi, sekarang kalian hitung. Tidak cuma 1 kali 24 jam kalian pegang HP, ya. Dan kalian mau belajar tidak harus kursus bayar. Kalian lihat di beranda, kalian tinggal searching cara ini, cara ini, cara itu, semuanya ada semua. Digamblangin semua. Tinggal belajar, tinggal niat aja. Satu itu. Yang kedua, kalau masalah kita untuk belajar apapun itu harus ke orang yang pintar. Enggak, di sini kita cuma belajar, sudah ada panduan-panduan komunitas dari platform-platformnya tersendiri. Kita tinggal ngikutin aja. Ya, kita tinggal belajar. Dan sekarang banyak, kalau kalian mau tanya dengan orang-orang yang kreator, banyak yang nggak pelit, banyak yang mereka membuka ilmunya. Kenapa enggak? Nah, jangan kalah sama emak-emak. Emak-emak di sini, beliau awalnya saya yakin nggak niatnya mau cari cuan. Karena beliau itu juga natural, dia tidak main-main, dia tidak suka main curang. Makanya dia upload secara natural, seadanya aja. Ternyata kok di situ ada effort yang bagus, penontonnya banyak, videonya viral. Akhirnya mereka apa? Mereka mendapatkan penawaran bahwa untuk bekerja sama dengan monetisasi. Dan setelah monetisasi mereka langsung ikuti bla 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 bla, akhirnya dapat gaji. Dan di situ emak-emak jadi sadar, emak-emak jadi tahu, oh ternyata seperti ini kita dalam mendapatkan gaji atau uang dari platform-platform yang mereka hasil dari uploadan video maupun fotonya. Nah, ini luar biasa. Nah, sampai kapan? Sampai kapan kita akan menunggu sedangkan teman-teman yang lainnya sudah sukses? Ada yang bilang gini, nggak pedulilah, terserah mau aku yang penting hiburan, aku gini ada udah cukup dan sebagainya. Ya itu lagi, kembali lagi segala sesuatunya. Kalian kenapa sih nggak mengurangi rasa main hiburan kalian? Entah itu mau karaoke, entah itu mau apa, cuma mau sekedar ngobrol atau gosip. Tapi kalau di situ kita bisa mendapatkan cuan, siapa yang nggak mau? Nggak ada yang nggak mau. Munafik kalau nggak mau, ya nggak? Ya, intinya seperti ini. Kita marilah, yuk kita coba sedikit-sedikit mau membuka hati untuk belajar konten seperti apa. Siapa tahu dengan kalian mengupload, dengan kalian serius, niat, nawa itu dan mau belajar, intinya mau belajar, mau bertanya, dan itu nanti konsisten, segala sesuatunya nggak ada yang nggak mungkin. Nah, banyak teman-temanku yang awalnya jualan bubur, beliau cuma gitu-gitu aja, akhirnya dia sekarang konten dan bisa MK, ya, bisa monetisasi konten dan bisa mendapatkan iklan yang ada di uploadan-uploadannya beliau, dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Nah, kalau ada yang bilang, Mas aku itu udah konten lama tapi nggak susah, nggak gini-gini. Jangan idealisme. Di konten itu nggak bisa idealisme. Karena apa? Kita itu semuanya belajar bekerja sama dengan sistem. Otomatis sistem akan memberikan penawaran dan arahan-arahan tertentu. Bagaimana kita bisa untuk mencapai persyaratan monetisasi atau diterima menjadi partner di situ. Jadi kita ikuti. Nah, kalau kamu yang dimasukkan adalah idealisme, sesuka-suka aku sukanya konten gini, tapi sistem tidak bisa merekomendasikan karena kita harus, kalau kita belajar bekerja sama dengan sistem, maka kita harus memberikan data dengan data yang benar, apa yang diminta dari sistem. Tidak boleh melakukan ini ya jangan, kalau mintanya ini ya dikasih ini gitu. Memang kok ini nggak sesuai dengan ideku atau nggak sesuai dengan hobiku. Nah, karena sistem itu tahu mana penonton yang suka sama kamu dan enggak. Jadi kita nggak bisa harus pinter sendiri, nggak boleh. Kita harus ikuti aturan. Aku sering kali bikin ide yang menurutku cemerlang, dan ide itu ketika aku lakukan di dunia tidak digital atau di dunia online itu berhasil. Tapi ketika aku masukkan ke dalam platformku atau di dalam kontenku, nggak ada yang masuk, nggak ada yang suka. Tapi ketika aku ikuti, aku hilangi idealismeku, akhirnya apa yang terjadi? Semuanya berjalan dengan lancar dan semakin lama bertahap-bertahap ada yang banyak dimonetisasi dan penonton semakin banyak. Nah, itu adalah kesabaran. Intinya apa? Mau belajar, mau konsisten, dan tidak idealisme. Nah, maka dari itu aku doakan semoga para konten kreator emak-emak selalu sukses selalu. Pokoknya kalian hebat karena luar biasa menjadi motivasiku, khususnya pribadi aku dan teman-teman konten kreator pemula. Oke, terima kasih. Pokoknya kalian harus selalu belajar. Gunakan digital ini dengan cerdas dan menguntungkan. Jangan kita cuma main-main, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, dan itu sia-sia.
Thank you, bye.